Tak ada yang menyangka, seorang jutawan rela berpura-pura pergi jauh hanya demi satu hal, memastikan anak-anaknya benar-benar aman. Tapi saat ia kembali diam-diam, apa yang ia lihat justru membuat dadanya sesak, bahkan hampir tak percaya pada matanya sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya, karena dukungan kalian bikin cerita inspiratif seperti ini terus hadir. Sekarang, kita masuk ke kisahnya. Tidak semua ayah berani menceritahu kebenaran tentang keluarganya sendiri. Apalagi kalau caranya harus diam-diam. Tapi malam itu, Dimas Wiratama sampai pada titik di mana rasa penasarannya kalah oleh kekhawatiran. Dimas dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Usianya baru awal 40-an, tapi pencapaiannya sudah melampaui banyak orang seusianya. Proyek apartemen, kawasan bisnis, hingga beberapa hotel sedang berjalan di bawah perusahaannya. Jadwalnya padat, telepon hampir tak pernah berhenti berdering, dan rapat sering berlanjut sampai larut malam. Secara materi, hidupnya lebih dari cukup. Rumah besar di kawasan elit, mobil yang selalu siap, serta fasilitas terbaik untuk kedua anaknya. Dari luar, banyak orang melihat hidup Dimas sempurna. Tapi kenyataan di dalam rumah tidak sesederhana itu. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu karena sakit, suasana rumah berubah total. Dimas berusaha tetap kuat demi anak-anaknya. Keira yang kini berusia 13 tahun dan Bagas yang baru 9 tahun. Namun semakin ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, semakin terasa jarak antara dirinya dan anak-anak. Untuk membantu mengurus rumah sekaligus mendampingi anak-anak, ia mempekerjakan seorang pengasuh bernama Rani. Perempuan itu datang dengan rekomendasi baik. Sikapnya tenang, komunikasinya jelas, dan dari awal terlihat punya kepedulian terhadap anak-anak. Beberapa bulan pertama berjalan lancar. Keira dan Bagas tampak nyaman. Rani bisa menjaga rutinitas mereka tetap stabil. Sekolah, makan, belajar, sampai kegiatan tambahan. Dimas merasa keputusan itu tepat. Namun belakangan ada perubahan kecil yang terus mengganggu pikirannya. Keira yang dulu banyak bercerita, kini lebih sering diam. Ia tetap sopan, tetap menjalankan kewajiban sekolah, tapi ekspresinya sering kosong. Bagas pun mulai mudah kesal. Hal-hal kecil bisa membuatnya marah lalu masuk kamar tanpa bicara. Setiap kali Dimas mencoba bertanya, jawabannya selalu sama. Nggak apa-apa ya? Kalimat sederhana itu justru terasa berat, terlalu singkat untuk dianggap jujur, tapi juga tidak cukup jelas untuk diperdebatkan. Awalnya, Dimas berpikir itu fase biasa. Anak remaja memang kadang berubah. Tapi instingnya sebagai ayah mengatakan ada sesuatu yang belum ia pahami. Kecurigaan itu bukan langsung mengarah pada Rani, justru sebaliknya. Selama ini Rani terlihat bertanggung jawab. Ia jarang mengeluh, selalu memberi laporan perkembangan anak, dan menjaga rumah tetap rapi. Tapi Dimas sadar, ia jarang benar-benar melihat situasi secara utuh. Waktunya di rumah terlalu sedikit, banyak hal mungkin luput dari perhatiannya. Dan disitulah ide itu muncul. Bukan ide yang nyaman, bukan juga keputusan mudah, tapi ia merasa perlu melakukannya. Suatu malam saat makan bersama, Dimas memberitahu bahwa ia akan pergi perjalanan bisnis ke Singapura selama sekitar seminggu. Nada bicaranya santai, seolah itu perjalanan rutin. Keira hanya mengangguk. Bagas terjedat kecewa tapi tidak protes. Rani mencatat jadwal keberangkatan sambil memastikan kebutuhan anak-anak tetap terurus. Semua terlihat normal. Dimas sengaja membuat rencana itu tampak nyata. Tiket benar-benar ia pesan, koper disiapkan, bahkan supirnya pun diminta mengantar ke bandara. Namun setelah proses check-in formal selesai, Dimas tidak benar-benar naik pesawat. Ia keluar melalui jalur lain dan langsung menuju apartemen miliknya yang jaraknya sekitar 20 menit dari rumah. Apartemen itu jarang dipakai, biasanya hanya untuk transit saat rapat dekat pusat kota. Kali ini, tempat itu menjadi lokasi pengamatannya. Ia ingin tahu bagaimana kondisi rumah tanpa kehadirannya. Bukan karena ingin menjebak siapapun, lebih karena ingin memastikan anak-anaknya benar-benar aman. Malam pertama di apartemen terasa aneh. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada aktivitas rumah, hanya kesunyian yang berbeda dari biasanya. Dimas membuka akses kamera keamanan rumah melalui ponselnya. Teknologi itu sebenarnya dipakai untuk keamanan, tapi sekarang punya fungsi lain. Ia melihat Rani menyiapkan makan malam. Keira membantu mengambil piring, Bagas duduk menonton televisi.
Semua tampak normal. Tidak ada tanda masalah. Namun perasaan Dimas belum sepenuhnya tenang. Ia terus memperhatikan detail kecil, cara anak-anak berjalan, ekspresi wajah mereka, interaksi sederhana yang mungkin selama ini ia lewatkan. Beberapa kali ia hampir menutup aplikasi kamera, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali itu terjadi, muncul lagi pertanyaan yang belum terjawab. Apakah anak-anaknya benar-benar bahagia? Apakah mereka hanya terlihat baik-baik saja karena terbiasa menahan perasaan? Apakah dirinya sendiri tanpa sadar menjadi penyebab jarak itu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya sulit tidur. Hari berikutnya rutinitas rumah kembali ia pantau. Tidak ada konflik, tidak ada kejadian mencurigakan. Namun ada sesuatu yang membuatnya berpikir lebih dalam. Suasana rumah terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi karena masalah, tapi sunyi karena kehilangan sesuatu. Dan Dimas mulai sadar, mungkin yang hilang adalah dirinya sendiri. Kesadaran itu belum sepenuhnya ia terima. Ia masih ingin melihat lebih banyak, memastikan dengan mata kepala sendiri, bukan hanya lewat layar. Karena kadang, kamera hanya menangkap gambar, bukan perasaan. Malam itu, sambil duduk sendirian di apartemen, Dimas mengambil keputusan lanjutan. Ia tidak hanya akan memantau dari jauh, ia akan datang langsung, tanpa memberitahu siapapun. Hari pertama setelah kepergian Dimas, berjalan tanpa kejadian besar. Dari apartemen yang kini jadi tempat singgah sementaranya, ia memantau rumah lewat layar ponsel. Kamera keamanan memperlihatkan rutinitas seperti biasa. Pagi hari, Rani menyiapkan sarapan, Keira bersiap sekolah, Bagas masih setengah mengantuk sambil membawa tasnya. Semua terlihat normal. Tapi bagi Dimas, justru kenormalan itu terasa asing. Ia terbiasa melihat anak-anaknya hanya sekilas sebelum berangkat kerja, atau sudah dalam keadaan tidur saat pulang malam. Kini, dari kejauhan, ia melihat detail kecil yang dulu luput. Keira ternyata sering duduk cukup lama di meja makan setelah sarapan selesai. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tidak ada tempat untuk mengatakannya. Bagas pun terlihat lebih pendiam daripada biasanya. Ia tidak lagi banyak bercanda seperti dulu. Rani menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada tanda kelalaian. Ia mengingatkan jadwal sekolah, memastikan anak-anak makan, dan menjaga suasana rumah tetap rapi. Bahkan sesekali ia mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Namun respon anak-anak tetap datar. Dimas mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar kekhawatiran awal. Ini bukan soal pengasuh yang bermasalah. Ini lebih dalam. Hari kedua, ia sengaja tidak langsung membuka kamera. Ia mencoba bekerja seperti biasa, menghadiri rapat daring, meninjau laporan proyek. Tapi pikirannya terus kembali ke rumah. Akhirnya ia menyerah. Saat kamera dibuka, terlihat Bagas baru pulang sekolah. Biasanya anak itu langsung bercerita atau bercanda. Tapi kali ini ia hanya meletakkan tas, menjawab pertanyaan Rani seperlunya, lalu masuk kamar. Keira tak jauh berbeda. Ia fokus pada laptop, mengerjakan tugas tanpa banyak interaksi. Tidak ada konflik, tapi juga tidak ada kehangatan yang dulu sering ada. Dimas merasakan perasaan yang jarang ia akui. Bersalah. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kapan terakhir kali ia benar-benar duduk mendengarkan cerita anak-anak tanpa terganggu telepon atau pekerjaan? Kapan terakhir ia hadir penuh, bukan sekadar fisik? Jawaban itu tidak segera muncul, justru membuat dadanya terasa berat. Hari ketiga, Dimas memutuskan keluar sebentar dari apartemen. Bukan untuk pulang, hanya ingin merasakan suasana luar agar pikirannya tidak terlalu penuh. Tapi tanpa sadar, mobilnya justru mengarah mendekati rumah. Ia berhenti cukup jauh, tidak terlihat dari gerbang. Hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja secara langsung. Dari kejauhan, rumah itu tampak tenang. Tidak ada keributan, tidak ada hal mencurigakan. Tapi Dimas merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rumah itu terlihat lengkap, namun terasa kurang hidup. Ia tidak masuk, belum. Masih ada keraguan dalam dirinya. Ia takut jika tiba-tiba pulang, semua orang akan merasa ia tidak percaya pada mereka. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin memahami situasi. Malamnya, kembali ke apartemen,
Dimas membuka kamera lagi. Kali ini fokusnya bukan aktivitas besar, melainkan hal-hal kecil. Keira terlihat membaca buku lama milik ibunya. Bagas menonton video lama di tablet, kemungkinan rekaman keluarga. Rani duduk tak jauh, sesekali memperhatikan mereka. Adegan itu sederhana, tapi cukup membuat Dimas terdiam lama. Ia baru sadar, anak-anaknya mungkin tidak mengalami masalah besar. Mereka hanya merindukan sesuatu yang perlahan hilang, kebersamaan keluarga utuh seperti dulu. Dan tanpa sadar, Dimas ikut mempercepat jarak itu karena terlalu sibuk mengejar stabilitas finansial. Kesadaran itu membuatnya gelisah. Ia mulai mempertanyakan prioritas hidupnya. Selama ini ia selalu merasa bekerja keras demi anak-anak. Memberi rumah nyaman, sekolah terbaik, masa depan terjamin. Tapi apakah itu cukup? Jawaban jujur dalam hatinya mulai berubah. Hari keempat menjadi titik penting. Saat kamera menunjukkan Keira membantu Bagas belajar, Dimas melihat sisi baru anak-anaknya. Mereka berusaha saling menguatkan tanpa kehadiran ayah. Rani tetap mendampingi, tapi jelas hubungan kakak adik itu semakin erat karena kondisi. Itu membuat Dimas bangga sekaligus sedih. Bangga karena anak-anaknya tumbuh mandiri. Sedih karena ia tahu salah satu alasan mereka mandiri adalah karena jarang bisa bergantung padanya. Malam itu Dimas hampir memutuskan pulang, tapi ia menahan diri. Ia ingin memastikan satu hal lagi, bagaimana interaksi anak-anak dengan Rani saat mereka benar-benar santai, tanpa tekanan sekolah atau rutinitas. Ia ingin melihat sisi yang tidak terekam kamera secara formal. Karena itu, Dimas mulai merancang langkah berikutnya. Ia tidak akan hanya memantau dari layar. Ia akan datang langsung, diam-diam, tanpa pemberitahuan. Bukan untuk menghakimi siapapun, hanya untuk melihat realita tanpa filter. Ia tahu keputusan itu beresiko emosional. Apapun yang ia temukan nanti bisa saja menyenangkan, bisa juga justru menyakitkan. Tapi ketidaktahuan terasa lebih berat daripada kemungkinan kenyataan pahit. Dan untuk pertama kalinya sejak rencana ini dimulai, Dimas merasa perjalanan pura-pura pergi ini bukan lagi soal kecurigaan. Ini tentang memahami keluarganya kembali. Tentang belajar hadir, bukan sekadar menyediakan. Malam itu, akhirnya Dimas mengambil langkah yang sejak beberapa hari terakhir terus ia pikirkan. Ia tidak lagi puas hanya melihat layar ponsel. Ia ingin melihat langsung bagaimana rumah berjalan tanpa dirinya. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengendarai mobil menuju rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak masuk lewat gerbang depan. Mobil diparkir agak jauh dari rumah. Cukup aman agar tidak menarik perhatian. Udara malam terasa tenang. Tidak ada suara kendaraan ramai. Hanya sesekali angin lewat dan suara televisi samar dari dalam rumah. Pemandangan itu biasa saja, tapi bagi Dimas terasa berbeda. Ia berdiri di luar rumahnya sendiri seperti orang asing. Pintu samping masih menggunakan kunci lama yang ia pegang. Perlahan, ia membuka, memastikan tidak menimbulkan suara. Ia tidak berniat menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin melihat keadaan sebenar-benarnya. Begitu masuk, aroma rumah langsung terasa familiar. Ada wangi masakan yang masih tersisa, suara langkah ringan, dan cahaya lampu ruang keluarga yang tidak terlalu terang. Dimas tidak langsung menampakkan diri. Ia berhenti di dekat lorong. Cukup jauh agar tidak terlihat, tapi masih bisa mengamati. Di ruang keluarga, Keira duduk di sofa. Bahunya sedikit membungkuk, tangannya memegang bantal kecil. Rani duduk tak jauh darinya. Tidak ada televisi menyala, tidak ada ponsel aktif, hanya percakapan pelan yang nyaris seperti bisikan. Dimas tidak berniat menguping, tapi jarak yang dekat membuat beberapa kalimat terdengar jelas. "Aku cuma kangen suasana dulu," kata Keira pelan. "Waktu papa lebih sering di rumah." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Rani tidak langsung menjawab. Ia memberi jeda, seolah ingin memastikan kata-katanya tidak salah. "Papa kamu kerja keras, supaya masa depan kalian aman," jawabnya tenang. Kadang orang dewasa juga masih belajar bagi waktu. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada kritik.
Justru ada usaha menjaga perasaan anak-anak sekaligus menjaga citra ayah mereka. Dimas terdiam. Ia sempat khawatir, mungkin Rani pernah berbicara negatif tentang dirinya. Ternyata tidak. Keira mengangguk pelan. Ia tidak menangis keras, tapi matanya jelas lembab. Rani hanya menepuk bahunya, tidak berlebihan. Adegan itu sederhana, tapi cukup membuat dada Dimas terasa sesak. Ia baru sadar, selama ini anak-anaknya tidak pernah benar-benar menuntut banyak. Mereka hanya ingin kebersamaan yang dulu sering ada. Kenangan itu mulai muncul satu persatu dalam pikiran Dimas. Makan malam bersama, akhir pekan tanpa pekerjaan, perjalanan keluarga sederhana yang dulu terasa menyenangkan. Semua itu perlahan tergeser oleh kesibukan. Dimas tetap berdiri diam beberapa menit. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Ada sesuatu yang terasa pribadi, sesuatu yang seharusnya ia pahami lebih awal. Tak lama kemudian, Bagas keluar dari kamar. Wajahnya terlihat lelah, mungkin habis belajar. Rani langsung menyambut dengan sikap santai, memastikan ia sudah makan malam dan tidak terlalu stres dengan tugas sekolah. Bagas duduk di lantai dekat sofa. Ia tidak banyak bicara, tapi jelas merasa nyaman berada di situ. Melihat ketiganya bersama, Dimas merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada lega, karena Rani benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Ada bangga, karena anak-anaknya tetap kuat. Tapi juga ada rasa bersalah yang tidak bisa dihindari. Ia menyadari satu hal penting, rumah tetap berjalan tanpa dirinya, dan kesadaran itu bukan sesuatu yang sepenuhnya menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Dimas memutuskan keluar lagi lewat pintu samping. Ia tidak ingin kemunculannya tiba-tiba merusak suasana. Ia juga masih butuh waktu memahami apa yang baru saja ia lihat. Di dalam mobil, ia duduk lama tanpa menyalakan mesin. Kepalanya penuh pikiran. Bukan lagi soal kecurigaan terhadap pengasuh. Justru ia melihat Rani menjaga keseimbangan emosional anak-anak dengan cukup baik. Masalah sebenarnya mungkin ada pada dirinya sendiri. Ia terlalu lama mengira kehadiran fisik bisa digantikan materi. Padahal, bagi anak-anak, waktu bersama jauh lebih berarti. Perjalanan kembali ke apartemen terasa sunyi. Tidak ada musik, tidak ada telepon kerja yang ia angkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dimas benar-benar membiarkan pikirannya tenang. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, prioritas, pilihan hidup, dan bagaimana ia ingin dikenang oleh anak-anaknya kelak. Apakah sebagai ayah yang sukses tapi jarang hadir? Atau sebagai ayah yang mungkin tidak sempurna, tapi selalu ada saat dibutuhkan? Pertanyaan itu belum ia jawab malam itu. Namun satu hal sudah jelas, pengamatannya langsung membuka sudut pandang baru. Ia tidak lagi melihat situasi dari jarak aman. Ia melihat emosi, interaksi, dan kenyataan yang tidak tertangkap kamera. Dan itu mengubah cara pandangnya. Malam semakin larut. Lampu apartemen kembali menyala. Dimas tahu, perjalanannya memahami keluarga belum selesai. Ia masih ingin melihat lebih banyak, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan langkah berikutnya tepat. Setelah malam itu, Dimas tidak bisa lagi memandang situasi keluarganya dengan cara lama. Apa yang ia lihat langsung dari rumah memberi perspektif berbeda. Kecurigaannya terhadap Rani perlahan hilang, digantikan kesadaran bahwa masalah sebenarnya jauh lebih dekat, yaitu dirinya sendiri. Namun Dimas belum sepenuhnya puas. Ia merasa masih perlu melihat lebih banyak sisi kehidupan rumah, bukan hanya satu malam. Karena satu kejadian belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Beberapa hari berikutnya ia tetap berada di apartemen. Rutinitas kerja berjalan seperti biasa. Tetapi kini, ia mengatur waktu lebih fleksibel. Ia sengaja tidak mengambil proyek tambahan agar pikirannya tidak sepenuhnya tersita pekerjaan. Setiap sore menjelang malam, ia kembali mendekati rumah. Tidak selalu masuk, kadang hanya memperhatikan dari luar, memastikan suasana aman dan tenang. Suatu sore ia melihat Bagas pulang sekolah dengan langkah agak berat. Tasnya diseret sedikit, wajahnya tampak lelah. Rani menyambut di teras, menanyakan hari sekolahnya dengan nada santai.
Tidak ada interogasi, tidak ada tekanan. Bagas hanya menjawab singkat, tetapi tetap mau duduk bersama Rani sambil minum. Dari ekspresinya, terlihat ia merasa cukup nyaman. Hal sederhana itu membuat Dimas berpikir. Kadang anak tidak butuh solusi cepat. Mereka hanya butuh tempat aman untuk menenangkan diri. Dimas sadar selama ini ia sering langsung memberi solusi praktis tanpa benar-benar mendengar cerita anak-anak. Ia menganggap itu efisien, tapi mungkin justru membuat jarak emosional. Hari berikutnya, Dimas kembali masuk diam-diam lewat pintu samping. Kali ini lebih santai, tidak setegang pertama kali. Di ruang belajar, ia melihat Keira membantu Bagas mengerjakan tugas matematika. Rani duduk di dekat mereka, sesekali membantu jika diperlukan. Tidak ada suasana tegang, hanya interaksi keluarga sederhana. Dimas memperhatikan detail kecil. Cara Rani memberi ruang bagi anak-anak untuk mandiri, tetapi tetap siap membantu. Cara Keira belajar sabar menghadapi adiknya. Cara Bagas tetap mencoba meski terlihat kesulitan. Semua itu berjalan alami. Yang membuat Dimas paling tersentuh justru satu momen singkat. Saat Bagas mengeluh soal tugas sulit, Rani berkata, "Papa kamu pasti bangga kalau lihat kamu terus berusaha." Kalimat itu bukan sekedar motivasi. Itu cara menjaga hubungan emosional antara ayah dan anak, meski sang ayah jarang hadir. Dimas menelan napas panjang. Ia tahu tidak semua pengasuh punya kepedulian seperti itu. Ia mulai melihat Rani bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai orang yang ikut menjaga stabilitas keluarga. Kesadaran itu memunculkan rasa hormat yang sebelumnya mungkin kurang ia tunjukkan. Namun di balik rasa lega, muncul lagi refleksi diri. Jika orang lain bisa menjaga hubungan emosional anak-anak dengan ayahnya, seharusnya ia sendiri bisa melakukan lebih baik. Beberapa hari pengamatan itu membuat Dimas semakin yakin satu hal. Anak-anaknya tidak mengalami masalah serius dengan pengasuh. Yang mereka rasakan lebih kepada kehilangan kebersamaan dengan ayah. Dan itu tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan. Malam berikutnya, Dimas tidak langsung pulang ke apartemen setelah mengamati rumah. Ia duduk di mobil cukup lama, mencoba merangkum apa yang ia pelajari. Ia teringat masa awal pernikahannya dulu. Ia dan istrinya pernah sepakat bahwa kesuksesan tidak boleh mengorbankan keluarga. Tapi seiring waktu, target bisnis makin besar, tanggung jawab makin kompleks, dan tanpa sadar prioritas berubah. Ia tidak pernah berniat menjauh dari anak-anak, tapi niat baik tanpa tindakan nyata tetap menghasilkan jarak. Kesadaran itu tidak menyenangkan, tapi jujur. Dan Dimas mulai menerima bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Hari ke-6 sejak kepergian pura-puranya, Dimas melihat satu kejadian lagi yang memperkuat keputusan hatinya. Keira dan Bagas sedang menonton video lama keluarga. Dari layar televisi terlihat rekaman liburan mereka beberapa tahun lalu. Tawa terdengar, tapi ada nada nostalgia yang kuat. Rani duduk di belakang mereka, tidak mengganggu, hanya memastikan suasana tetap nyaman. Dimas memperhatikan wajah anak-anaknya. Tidak ada kesedihan berlebihan, tapi jelas ada kerinduan. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Anak-anaknya tidak meminta ayah perfect. Mereka hanya ingin ayah yang hadir. Kesimpulan itu membuat langkah berikutnya terasa lebih jelas. Ia tidak ingin terus mengamati dari jauh. Ia tidak ingin hanya jadi penonton dalam kehidupan keluarganya sendiri. Ia ingin kembali sebagai bagian aktif. Namun kali ini bukan sekedar pulang fisik. Ia ingin pulang dengan kesadaran baru tentang pentingnya waktu, perhatian, dan keseimbangan hidup. Malam itu, saat kembali ke apartemen, Dimas membuat keputusan final. Perjalanan bisnis fiktif itu akan segera berakhir. Ia akan pulang sungguhan. Bukan untuk mengawasi lagi, bukan untuk menguji siapapun, tapi untuk memperbaiki apa yang selama ini terlewat. Dan ia tahu, langkah pulang itu mungkin tidak langsung mengubah semuanya. Namun setidaknya, itu awal yang jujur.
Sejak pengamatan langsung beberapa hari terakhir, pikiran Dimas tidak pernah benar-benar tenang. Apa yang ia lihat di rumah bukan sesuatu yang mengejutkan secara dramatis, tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Tidak ada konflik besar, tidak ada masalah serius. Namun ada jarak emosional yang pelan-pelan terasa nyata. Dan jarak itu bukan karena siapapun di rumah, melainkan karena dirinya sendiri. Malam itu di apartemen, Dimas duduk lama tanpa menyalakan televisi. Laptop kerja terbuka, laporan proyek menunggu ditinjau, tapi fokusnya hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak tertarik mengejar angka, target, atau kontrak bisnis. Yang terus muncul di pikirannya justru momen sederhana bersama anak-anak yang dulu sering terjadi. Sarapan santai sebelum sekolah, candaan kecil di mobil, akhir pekan tanpa agenda khusus, bahkan obrolan ringan sebelum tidur. Semua itu dulu terasa biasa saja, sekarang terasa berharga. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali benar-benar hadir tanpa gangguan pekerjaan. Jawabannya tidak langsung muncul. Itu membuatnya semakin sadar bahwa jarak yang tercipta bukan sesuatu yang mendadak. Prosesnya pelan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dimas tidak pernah berniat mengabaikan keluarga. Justru ia bekerja keras demi masa depan mereka. Tapi kenyataannya, niat baik saja tidak cukup jika tidak diiringi kehadiran nyata. Kesadaran itu mulai berubah menjadi rasa bersalah. Ia ingat ulang tahun Keira 2 tahun lalu yang ia lewatkan karena rapat mendadak. Ia ingat pertandingan futsal Bagas yang hanya sempat ia tonton lewat video. Ia juga ingat beberapa janji liburan keluarga yang terus tertunda. Saat itu semua terasa wajar, ada prioritas bisnis, ada tanggung jawab besar. Tapi sekarang, setelah melihat langsung kondisi anak-anak, alasan-alasan itu tidak terasa sekuat dulu. Yang tersisa hanya pertanyaan sederhana, apakah semua itu sepadan? Hari berikutnya Dimas tetap memantau rumah dari jauh. Tidak ada perubahan drastis. Rutinitas berjalan stabil. Anak-anak sekolah, belajar, makan bersama, lalu beristirahat. Namun ada satu hal yang kini lebih ia perhatikan. Ekspresi wajah mereka. Keira terlihat lebih dewasa dari usianya. Ia sering mengambil peran menenangkan adiknya. Bagas pun tampak belajar mandiri lebih cepat. Di satu sisi itu baik, tapi Dimas tahu anak-anak tetap butuh figur orang tua sebagai tempat bersandar, bukan hanya sistem rutinitas yang rapi. Ia juga mulai memperhatikan bagaimana Rani menjalankan perannya. Tidak berlebihan, tidak mencoba menggantikan posisi orang tua, tapi cukup menjaga keseimbangan rumah. Cara itu menurut Dimas tepat. Semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa tanggung jawab emosional utama tetap ada padanya sebagai ayah. Malam kelima sejak ia pergi, Dimas kembali mendekati rumah tanpa masuk. Ia hanya ingin merasakan suasana sekitar. Lampu ruang keluarga menyala hangat. Dari jendela, terlihat anak-anak sedang makan malam bersama Rani. Suasananya tenang, tidak ada kegaduhan, tapi juga tidak terasa dingin. Pemandangan itu sederhana, namun cukup membuat Dimas merenung. Rumah itu tetap berjalan meski tanpa dirinya. Itu fakta yang tidak bisa ia abaikan. Dan fakta itu bukan menyenangkan, tapi justru menjadi pengingat kuat. Ia tidak ingin hanya menjadi penyedia fasilitas. Ia ingin menjadi bagian aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Keputusan untuk pulang mulai terasa semakin mendesak. Namun Dimas tidak ingin pulang hanya karena rasa bersalah sesaat. Ia ingin pulang dengan komitmen jelas, mengubah cara hidupnya. Ia mulai menyusun rencana praktis, mengurangi rapat malam, mendelegasikan beberapa proyek, serta memastikan ada waktu khusus untuk keluarga setiap minggu. Hal-hal yang dulu terasa sulit, kini justru terasa perlu. Kesuksesan bisnis tetap penting baginya, tapi ia mulai melihat bahwa stabilitas keluarga memberi energi yang tidak tergantikan. Malam itu ia menutup laptop lebih cepat.
Tidak ada pekerjaan tambahan. Ia membiarkan dirinya beristirahat, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dalam keheningan apartemen, ia akhirnya menerima satu kenyataan sederhana. Selama ini ia terlalu fokus menjadi ayah yang mampu menyediakan segalanya, tapi kurang hadir sebagai ayah yang bisa dirasakan. Kesadaran itu tidak menyenangkan, tapi justru menenangkan, karena dari situlah perubahan bisa mulai. Pagi berikutnya Dimas bangun dengan perasaan berbeda. Tidak lagi sekedar mengamati, tapi siap bertindak. Ia tahu waktunya segera pulang, bukan sebagai pengamat diam-diam, bukan sebagai penguji situasi, tapi sebagai ayah yang ingin kembali benar-benar hadir. Setelah beberapa hari mengamati dari jauh, menimbang dan memahami situasi, akhirnya ia sampai pada satu keputusan yang terasa jelas. Ia harus pulang. Bukan sekadar kembali secara fisik, tapi kembali dengan kesadaran baru. Ia tidak ingin lagi menjadi ayah yang hanya hadir sesekali. Ia ingin hadir secara nyata, konsisten, dan bisa dirasakan anak-anaknya. Perjalanan dari apartemen menuju rumah terasa berbeda. Biasanya ia memikirkan jadwal rapat atau panggilan klien. Kali ini, pikirannya fokus pada keluarga, pada bagaimana ia akan memulai kembali hubungan yang sempat renggang. Tidak ada skenario dramatis. Ia tidak menyiapkan pidato panjang. Ia hanya ingin pulang secara sederhana. Mobil berhenti di depan rumah menjelang sore. Matahari mulai turun, suasana hangat terasa dari halaman yang dulu sering menjadi tempat bermain anak-anak. Dimas menarik nafas dalam sebelum turun. Perasaan campur aduk muncul, lega, gugup, dan sedikit khawatir. Bukan karena takut ditolak, tapi karena sadar perubahan butuh waktu. Pintu depan terbuka setelah ia menekan bel. Rani yang pertama melihatnya. Wajahnya sempat kaget, lalu berubah lega. "Pak Dimas sudah pulang?" tanyanya spontan. "Iya, lebih cepat dari rencana," jawab Dimas santai. Nada bicaranya normal, tanpa beban. Ia tidak ingin membuat situasi canggung. Tak lama kemudian, Keira muncul dari ruang dalam. Begitu melihat ayahnya, ekspresinya langsung berubah. Ada kejutan, lalu senyum yang tidak dibuat-buat. Bagas menyusul dari belakang. Reaksinya lebih spontan, langsung berlari memeluk ayahnya. Pelukan itu sederhana, tapi cukup lama. Dimas merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Kehangatan rumah yang utuh. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada drama, hanya kebersamaan yang terasa alami. Ia tidak banyak bicara saat itu, hanya memastikan anak-anak tahu ia benar-benar ada. Sore itu mereka duduk bersama di ruang keluarga. Obrolannya ringan. Keira bercerita tentang sekolah, Bagas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Dimas lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan ia menikmati itu. Tidak ada notifikasi rapat, tidak ada telepon kerja yang ia angkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, fokusnya penuh pada keluarga. Rani tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan minuman, memastikan suasana tetap nyaman. Dimas sempat berterima kasih pribadi padanya. Ia tidak menjelaskan semua pengamatannya, tapi cukup menyampaikan apresiasi atas kepeduliannya terhadap anak-anak. Rani hanya tersenyum sederhana, tidak banyak komentar. Sikap itu justru membuat Dimas semakin menghargainya. Menjelang malam, mereka makan bersama. Aktivitas sederhana yang dulu sering terlewat, kini terasa istimewa. Tidak ada percakapan berat, hanya cerita sehari-hari. Namun bagi Dimas, momen itu sangat berarti. Ia mulai memahami bahwa kebersamaan keluarga tidak selalu harus spektakuler. Justru rutinitas sederhana sering menjadi fondasi hubungan yang kuat. Setelah makan, Dimas sempat mengobrol lebih serius dengan anak-anak. Bukan ceramah, bukan permintaan maaf berlebihan. Ia hanya jujur bahwa ia ingin lebih sering hadir ke depan. Keira terlihat memahami. Bagas pun tampak senang tanpa perlu banyak kata. Percakapan itu singkat, tapi cukup jelas. Malam semakin larut. Rumah terasa lebih hidup dibanding beberapa minggu terakhir. Dimas merasakan ketenangan yang dulu jarang ia sadari. Ia juga menyadari satu hal penting.
Pulang secara fisik mudah, tapi menjaga konsistensi kehadiran butuh komitmen. Dan ia siap belajar itu. Hari-hari berikutnya mulai berjalan dengan ritme baru. Dimas tetap bekerja, tapi ia lebih selektif dengan jadwal. Beberapa rapat malam dialihkan, beberapa tugas didelegasikan. Awalnya terasa aneh, tapi lama-lama justru membuatnya lebih fokus. Ia juga mulai rutin mengantar atau menjemput anak-anak jika sempat. Aktivitas kecil itu ternyata memberi dampak besar pada hubungan mereka. Keira lebih terbuka bercerita. Bagas kembali ceria seperti dulu. Rumah terasa lebih hangat tanpa perubahan besar. Dimas sadar perubahan tidak instan, tapi arah sudah benar. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa sebagai tamu di rumah sendiri. Perubahan besar jarang terjadi dalam satu malam. Dimas memahami itu. Setelah kepulangannya, tidak semua langsung sempurna. Tapi perlahan, suasana rumah mulai berubah. Bukan karena sesuatu yang dramatis, melainkan karena konsistensi kecil yang ia jaga setiap hari. Ia mulai pulang lebih awal beberapa kali dalam seminggu. Tidak selalu bisa, tapi cukup untuk membuat anak-anak merasa ia benar-benar berusaha. Akhir pekan yang dulu sering terisi pekerjaan, kini sengaja dikosongkan. Kadang mereka hanya makan bersama di luar, kadang menonton film di rumah, atau sekadar duduk santai sambil bercerita. Hal-hal sederhana itu ternyata memberi dampak besar. Keira yang sebelumnya pendiam mulai kembali terbuka. Ia tidak lagi menahan cerita sekolah atau perasaannya. Bagas pun kembali ceria, sering mengajak ayahnya bermain atau berdiskusi tentang hal-hal kecil yang dulu sering terlewat. Dimas menikmati proses itu. Ia tidak berusaha menjadi ayah sempurna. Ia hanya ingin hadir dengan jujur. Hubungannya dengan Rani juga berubah. Kini ada komunikasi lebih terbuka. Dimas tidak lagi sekadar memberi instruksi, tapi juga mendengar masukan. Ia menyadari bahwa menjaga rumah bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal keseimbangan emosi semua penghuninya. Rani tetap menjalankan perannya dengan baik, namun kini Dimas lebih aktif terlibat. Ia tahu batas peran masing-masing, dan itu justru membuat suasana semakin nyaman. Waktu berjalan beberapa bulan. Bisnis Dimas tetap stabil meski ia mengurangi beberapa aktivitas. Bahkan ada hal menarik yang ia rasakan. Pikirannya lebih segar. Fokus kerjanya meningkat karena beban emosional berkurang. Ia tidak lagi merasa bersalah setiap pulang malam, karena kini malam-malam itu tidak sebanyak dulu. Ia mulai memahami sesuatu yang dulu sering diabaikan. Hidup seimbang justru membuat produktivitas meningkat. Suatu malam, setelah makan bersama, Keira tiba-tiba berkata, "Sekarang rasanya beda ya." Dimas menoleh, sedikit penasaran. Bedanya gimana? Lebih tenang, kayak dulu lagi, tapi versi yang lebih dewasa. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Dimas tersenyum. Ia tahu perubahan belum sempurna, tapi sudah terasa. Bagas pun menambahkan dengan santai, "Sekarang papa sering ada, itu aja udah cukup." Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada permintaan besar, hanya kehadiran. Malam itu Dimas duduk cukup lama setelah anak-anak tidur. Ia merenung bukan dengan rasa bersalah seperti dulu, tapi dengan rasa syukur. Ia bersyukur sempat menyadari situasi sebelum jarak itu semakin jauh. Ia juga bersyukur memiliki anak-anak yang tetap hangat meski sempat merasa kehilangan perhatian. Kesadaran itu membuatnya semakin menjaga komitmen. Dimas kini punya prinsip baru. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang dicapai di luar rumah, tapi juga tentang bagaimana suasana di dalam rumah tetap hangat. Rumah besar, fasilitas lengkap, semua itu berarti jika diisi kebersamaan. Tanpa itu, semuanya terasa kosong. Hari-hari berikutnya berjalan stabil. Tidak selalu sempurna. Kadang masih ada rapat mendadak atau jadwal padat. Tapi perbedaannya sekarang jelas. Keluarga tidak lagi jadi prioritas nomor sekian. Mereka jadi alasan utama. Dan Dimas merasakan kedamaian yang dulu sulit ia temukan. Ia sadar satu hal penting. Keluarga bukan sesuatu yang otomatis berjalan baik. Hubungan perlu dirawat. Waktu perlu disediakan. Perhatian perlu diberikan secara nyata. Tidak ada formula rumit. Hanya konsistensi dan niat yang dijaga.
Cerita perjalanan Dimas mungkin sederhana. Tidak ada konflik besar, tidak ada kejadian ekstrim, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya dekat dengan kenyataan banyak orang. Banyak orang bekerja keras demi keluarga, tapi tanpa sadar justru menjauh dari mereka. Dan kadang yang dibutuhkan bukan perubahan drastis. Cukup hadir, cukup mendengar, cukup meluangkan waktu. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat ringan bahwa kesibukan boleh tinggi, mimpi boleh besar, tapi keluarga tetap fondasi utama kebahagiaan. Kalau rumah terasa hangat, tantangan di luar jadi lebih mudah dihadapi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, sekecil apapun itu. Dan seperti biasa, kalau kamu suka cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak kisah bermakna bisa terus hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.